Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita, Indonesia, bisa dijajah Belanda sampai ratusan tahun, 3,5 abad? Itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kita bandingkan, itu seperti dari zaman Sultan Agung di Mataram, sampai sekarang kita pegang smartphone. Lama banget kan? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit. Daripada sekadar Belanda punya senjata, kita enggak. Ini adalah cerita tentang adu domba, candu ekonomi, dan sebuah sistem yang menggerogoti kita dari dalam. Musik sedikit berubah, menjadi lebih naratif. Oke, kita mundur dulu ke akhir abad ke-16. Saat itu, Nusantara ini bukan satu negara bernama Indonesia. Kita adalah kumpulan karajan-karajan besar dan kecil yang super kaya. Ada Aceh, Banten, Mataram, Ternate, Torugoba, Taro. Masing-masing punya kekuatan, punya kekayaan, terutama dari rempah-rempah yang harganya lebih mahal dari emas di Eropa sana. Lalu, datanglah sekelompok kapal dagang Belanda yang kita kenal dengan nama Vogt. Awalnya, mereka datang buat dagang. Permisi Sultan, boleh numpang beli cengkeh? Boleh numpang beli pala? Tapi, mereka cepat sadar, kalau cuma dagang biasa, untungnya nggak maksimal. Cara paling gampang buat untung gede, kuasai sumbernya. Disinilah babak pertama dimulai. Politik adu domba, atau yang kerennya disebut Debido atau Impera. Vogt ini jago banget melihat celah. Mereka lihat, oh, kerajaan A lagi berantem sama kerajaan B. Atau di dalam satu kerajaan, Pangeran X lagi rebutan takhta sama Pangeran Y. Vogt datang bukan bawa pasukan besar buat perang, tapi bawa proposal. Mereka akan bilang ke salah satu pihak, kami bantu kamu ya ngalahin musuhmu. Kami kasih senjata, kami kasih pasukan. Nggak usah bayar pakai uang, cukup kasih kami hak monopoli dagang di wilayahmu selama 50 tahun. Tawaran yang menggiurkan kan? Siapa yang nggak mau menang perang? Satu persatu kerajaan masuk perangkap. Mataram dibantu Vogt buat menaklukkan Surabaya. Banten diadu domba dengan Cirebon. Di Maluku, Ternate diadu dengan Tidore. Setelah satu pihak menang, dengan bantuan Vogt, mereka terikat perjanjian. Perjanjian yang isinya, semua hasil bumi harus dijual ke Vogt dengan harga yang ditentukan Vogt. Mau jual ke pedagang Inggris, Portugis, atau Cina? Nggak boleh. Inilah yang disebut monopoli. Lama-kelamaan, kerajaan-kerajaan yang tadinya kaya raya, jadi kehabisan uang. Rakyatnya yang tadinya makmur dari jualan rempah, jadi miskin, karena harganya ditekan, habis-habisan oleh Vogt. Kekuatan militer mereka juga bergantung sama Vogt. Pelan tapi pasti, kedaulatan mereka digerogoti. Mereka jadi makan ompong di kandangnya sendiri. Musik berubah lagi, tempo sedikit lebih cepat dan tegang. Setelah Vogt bangkrut karena korupsi internal, tongkat estafet penjajahan diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda langsung pada awal abad ke-19. Metodenya lebih brutal dan sistematis. Inilah era kultur Urstelsel atau tanam paksa. Gubernur Jenderal Van den Bosch mikir, gimana caranya tanah jajahan ini bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya buat nutup utang Belanda. Jawabannya, paksa rakyatnya menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di 1/5 tanah sawah mereka. Hasilnya bukan buat mereka, tapi wajib diserahkan ke pemerintah kolonial. Kedengarannya cuma 1/5 tanah kan? Tapi praktiknya jauh lebih kejam. Petani seringkali harus menggunakan lebih dari separuh tanahnya, bahkan seluruhnya. Waktu yang harusnya dipakai buat menanam padi untuk makan keluarga, habis untuk mengurus tanaman Belanda. Kalau gagal panen, risiko ditanggung petani. Kalau panen melimpah, keuntungan buat Belanda. Akibatnya, kelaparan merajalela di mana-mana. Di Cirebon, Demak, Grobogan, puluhan ribu orang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di saat yang sama, pundi-pundi uang kerajaan Belanda justru penuh melimpah. Mereka bisa bayar utang negara, membangun infrastruktur megah di Belanda, seperti jalur kereta api, semua dari keringat dan air mata rakyat di Nusantara. Sistem ini secara efektif mematikan ekonomi dan kesejahteraan kita selama puluhan tahun. Musik melunak, menjadi lebih efektif dan penuh harapan. Jadi, kenapa kita dijajah begitu lama? Pertama, karena kita tidak bersatu. Kita dipecah belah dengan politik adu domba. Kedua, karena ekonomi kita dikuras habis lewat monopoli dan tanam paksa, membuat kita lemah dan bergantung. Dan ketiga, karena Belanda membangun sistem administrasi yang rapi untuk memastikan cengkeraman mereka kuat.
Dari tingkat desa sampai pusat, penjajahan ratusan tahun ini bukan sekadar cerita perang. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa yang besar dipecah, ekonominya dihancurkan, dan semangatnya coba dipadamkan lewat sebuah sistem yang terstruktur. Butuh kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang dipelopori oleh para pahlawan di awal abad ke-20. Untuk akhirnya, kita bisa melawan sistem itu dan memproklamasikan kemerdekaan. Sejarah ini adalah pengingat paling mahal bahwa persatuan dan kedaulatan ekonomi adalah nyawa sebuah bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah lagi.